Halo, selamat malam. Salam teles kebes ya. Oke, ini kembali lagi di Aquascape Salatiga, yaitu segmen review produk bersama saya selaku ini kulinya ASN Aquarium Gallery. Nah, kita ini sedang berada di toko pedesaan, pelosok desa. Selaku owner itu adalah Mas Surya. Kalau di Facebook itu namanya tuh Surya Aquascaper Sejati gitu ya. Oke, sebelum kita review ke produk, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, subscribe ya, like dan subscribe untuk membantu channel kita supaya lebih berkembang lagi, supaya selalu ada channel-channel baru lagi untuk masalah Aquascape Salatiga gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya itu nanti kita akan mengulas semua tentang aquascape gitu ya, makanya jangan lupa untuk like dan subscribe gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal filter. Di sini kan kenapa kita bahas soal filter, karena banyak teman-teman yang baru, itu masih baru main aquascape ya. Kalau di aquascape tuh nggak ada yang namanya pemula atau master, semua kita sama-sama belajar. Nah gitu aja, cuman berbedanya itu jam terbangnya ya. Nah, untuk teman-teman itu banyak yang menggunakan aquascape menggunakan filter powerhead, sebetulnya PH. Itu nggak direkomendasikan banget. Karena apa? Karena untuk powerhead itu kan dia ini harus satu set sama boxnya itu kan. Filter, terus baru boxnya, powerheadnya baru boxnya. Nah, kenapa nggak direkomendasikan? Karena airnya itu selalu menggericik turun ke bawah. Menggericik ya Mas ya? Benar. Menggerojok gitu ya, menggerojok. Itu nggak direkomendasikan karena apa? Karena itu akan bisa memecah larutan CO2 yang terlalu dalam air. Malah yang banyak itu nanti oksigennya, kayak gitu ya. Nah, yang direkomendasikan itu adalah filter ini untuk akuarium kecil ya, gitu. Nah, kalau kalian menggunakan akuarium besar, cocoknya itu adalah filter kanister yang besar box kayak gitu. Nah, itu lebih direkomendasikan. Nah, kalau misalnya yang kecil itu menggunakan hang on, ini ya sebutannya hang on. Ini lebih direkomendasikan karena apa? Karena dia itu tenang, nggak menggerojok kayak powerhead gitu ya. Langsung aja ya kita buka untuk barangnya, isinya apa aja. Nah, teman-teman, aku menggunainnya itu contohnya itu adalah Amara mereknya. Sebenarnya merek lain tuh banyak, contohnya seperti Armada, terus Risen, Kyoto kayak gitu ya. Berhubung di toko ini adanya cuman Amara, ya udah kita review Amara aja. Kita gunainnya Amara 501. Langsung aja kita buka ya. Nah, langsung kita buka aja ini. Kita buka dulu. Nah, kalau misalnya untuk filter yang baru itu ada plastiknya gini ya, ini kesegel. Kalau ini adalah filter baru, bukan second, baru ini. Dan ini isinya banyak banget, ada pipa kecil ini nanti kita sambungin. Dan ada ini, apa ini? Keabsahan produk mungkin ya, kurang tahu juga, ini bahasanya ini bahasa Sanskerta, nggak ngerti juga. Oke, ini kita dapat beberapa pipa, ini nanti kita sambungin dan langsung kita buka aja ya. Nah, langsung kita buka dalamnya. Nah, untuk di dalam ini yang didapat itu adalah kapas biru ini. Ini kayak kapas hitam yang dijual di pasaran, tapi ini bedanya cuma warna biru. Banyak juga sih kalau yang dijual ini. Terus yang kedua ini adalah apa ini? Zeoloid mungkin ya, atau zeolite atau arang, kurang tahu juga. Ini. Nah, kalau semisalnya kalian membeli ini hang on Amara, kebanyakan tuh nggak cuma Amara, tapi ini semua hang on merek itu juga dapat kayak gini, entah itu zeoloid atau arang kayak gitu ya. Kalau ini kalau kita di aquascape nggak kita pakai gitu ya. Karena apa? Karena dia bisa menyerap zat-zat kimia yang ada di dalam aquascape. Nah, kenapa sih nggak direkomendasiin? Karena kan kalau di aquascape itu kan kita kan juga menggunakan ini ya, pupuk cair ya. Nah, pupuk cairnya itu juga termasuk dalam golongan kimia ya, cairan kimia ya, kayak gitu. Nah, nanti percuma dong kalau misalnya kita gunain ini, kita ngasih pupuk cair, walaupun habis 1 ember, itu juga percuma karena akan diserap sama ini, gitu ya. Makanya kita lepas aja, nggak kita gunain. Oke, ini ya isinya cuma itu aja ya. Terus, nah cara pemasangannya seperti ini. Nih,
kayak gini. Ini dulu. Terus nah di sini kita juga dapat skimmer. Dia include skimmer. Skimmer ini untuk menyerap membersihkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan air. Langsung kita pasang ya. Ini aduh. Gini ya. Nah, ini untuk skimmernya untuk membersihin di bagian permukaan air. Ini dia nanti bisa naik turun, tergantung kita ngaturnya. Bisa lebih lebih tinggi, lebih rendah, tergantung nanti kita ngikutin permukaan airnya seberapa banyak. Ini juga ngesok ini dia. Bisa naik agak, kalau misalnya kita ngasih volume airnya banyak, nanti kita bisa naikin, nanti kita bisa turunin gitu ya. Nah, ya otomatis. Terus kita tutup. Ini oke, udah simple banget gitu ya, kayak bikin Indomie. Oh ini kalau misalnya kita pengen nambah ketinggian airnya. Kalau biasanya kan kalau akuarium itu kan kita nggak tahu nih, banyak ada yang pengen yang tinggi, ada yang rendah kayak gitu. Kalau misalnya nanti pengennya yang tinggi, misal akuarium kita tinggi, nggak nyampe nih sampai permukaan, bisa kita tambahin ini untuk nambahin aja gitu ya, kayak gini. Ini bisa double gini. Gini, jadinya kan panjang banget nih, ya enggak? Simple banget. Skimmernya nggak nyampe. Oh ya, skimmernya nggak nyampe. Oh, kalau misalnya kayak gini, oh ini bisa diatur. Oh, gini. Oh ya, skimmernya bisa. Sorry. Saya juga grogi juga. Baru pertama kali di syuting kayak gini sih. Maaf ya, saya pakai kacamata hitam karena apa? Ini silau banget. Kalau bahasa Jawanya apa? Belereng guys, gitu ya, belereng. Nganu ya, di luar kentang maksudnya. Belereng. Lihat belereng. Belereng. Kayak gini. Oke. Terus ini bisa kita tambahin kayak gini. Nah, ini yang benar. Maaf ya, Mas tadi salah. Gini ya, karena juga jarang masang sih, kayak gitu. Oke, kalau pengen pendek ya udah bisa. Ini tinggal dilepas aja, kayak gini. Nah, tergantung kita ngikutin ketinggian akuariumnya, kayak gitu. Nah, untuk hang on ini untuk membesarkan atau memperkecil arusnya, yaitu dengan ini. Ini ada volumenya, ada pengaturannya. Kalau untuk membesarkan tuh kayak gini, diputar ke kanan. Kecil ke kiri, mengecilkan ke kiri ke kanan, membesarkan arusnya ke kiri, kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah, ini tinggal kalian langsung pasang aja, langsung dipasang kayak gini, ya udah. Nah, kalau untuk cara pengaplikasiannya atau menghidupkannya itu gampang. Nanti kalian tinggal gantungin di akuarium kalian, terus nanti ini jangan langsung jangan dicolokin ya. Kalau misalnya cuma langsung dicolokin, dia nggak bakal bisa hidup. Ini harus kita pancing dulu, kita isi air dulu sampai penuh, terus baru kita hidupin, baru ditutup, kayak gitu. Nanti baru bisa. Kalau misalnya nggak dipancing pakai air, dia nggak bisa hidup, kayak gitu ya. Nah, untuk hang on ini kita rekomendasinya untuk 501 ini ya, kita rekomendasinya itu untuk ukuran nano. Biasanya ukuran 30 sampai 40 aja. Itu 40 itu udah maksimal, kayak gitu ya. Tapi kalau untuk ukuran besar itu menggunakan yang serinya itu ya sama juga, bisa juga pakai hang on. Serinya itu adalah 503. Itu yang untuk akuarium besar. Itu yang rekomendasinya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman kalau semisal pengen nih pakai hang on, terus akuariumnya ternyata besar, ternyata budgetnya itu belum cukup, terus teman-teman maksain untuk beli hang on 501, itu nggak direkomendasiin. Dari aku sendiri nggak usah, mending ngumpulin uang dulu untuk beli sesuai dengan spek tank kalian. Contohnya kayak beli 503 kayak gitu.
jangan kalian yang penting ngirit nih, yang penting ngirit, jangan kayak gitu. Karena apa? Dari pengalaman yang sudah karena ngejar ngiritnya, nanti aquascape-nya jadi rusak. Karena apa? Arusnya kurang kayak gitu. Sayang, lebih baik kalian nabung dulu, beli yang sesuai dengan speknya, itu nanti hasilnya memuaskan. Eman-eman dong kalau misalnya kalian maksain nih beli yang kayak gini sedangkan akuarium kalian tuh besar, tadi jadinya nggak bagus kayak gitu, nggak maksimal, itu nanti juga sayang banget. Mending kalian kalau misalnya belum punya budgetnya kurang, itu mending kalian ngumpulin uang dulu, beli sesuai dengan standar spek ini filter ini, hang on ini sendiri kayak gitu. Mungkin segini dulu untuk segmen kita kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa selalu like dan subscribe gitu ya, dan juga jangan lupa pencet loncengnya ya supaya selalu berlangganan dan selalu kita akan bikin konten-konten yang menarik tentang aquascape. Kalau mau bikin aquascape, nonton ini aja dulu di segmen Aquascape Salatiga YouTube-nya kayak gitu. Jangan lupa like dan subscribe juga gitu ya, supaya nanti kalian gimana ya, tambah wawasannya, nggak cuma sekedar hobi aja kayak gitu ya. Kalau bisa hobi itu selalu berkelanjutan, continue, jangan cuma bikin bosen nih nggak jadi, rusak gampang, kok susah banget tuh aquascape kayak gitu. Rusak itu karena kalian belum mengetahui aquascape itu kayak gimana sih, teknisnya kayak gimana kayak gitu. Nah untuk teman-teman kalau misalnya pengen nih pilih aquascape dan sebagainya, jangan lupa nonton YouTube Aquascape Salatiga. Oke, salam teleskopers, thank you semuanya, dan terima kasih yang udah nonton dan like dan subscribe ya. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dah. Ini di atas genting guys, loh, dhuwur kentang, raribo ya. Sini ada bolongan